Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Safira Fahirotunisa, yang kedua Asyari Nur Ayuning, dan yang terakhir ada Tika Kusmaningrum. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Oke, langsung saja teman-teman. Kita masuk ke pengertian anak berkebutuhan khusus. Apa sih pengertian anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus ini merupakan anak yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus atau ABK ini dianggap berbeda oleh masyarakat pada umumnya. Nah, anak ABK ini dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau penyandang ketunaan ataupun juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Nah, anak ABK ini adalah anak-anak yang memiliki kekhususan dan kebutuhan yang berbeda dengan anak normal lainnya ya teman-teman. Kekhususan yang berbeda ini meliputi apa sih? Meliputi kekhususan fisik, kekhususan mental, intelektual, sosial, ataupun emosional. Sehingga setiap kekhususan tersebut ini membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada apa saja sih? Di gangguan fisik itu ada tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunawicara. Kemudian di gangguan perilaku itu ada autis, tunalaras, dan terakhir di gangguan belajar dan kemampuan intelektual itu ada tunagrahita, cibi ini cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Kita lanjut, apa sih tunanetra? Nah, tunanetra ini merupakan salah satu tipe anak berkebutuhan khusus atau ABK yang mengacu pada hilangnya fungsi indera visual seseorang. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi tunanetra berdasarkan dari penglihatannya. Nah, tunanetra ini ada tunanetra ringan, setengah berat, dan tunanetra yang berat. Kita lanjut ke karakteristik anak tunanetra. Di sini karakteristik anak tunanetra ini ada aspek intelijensi, di mana anak dengan tunanetra ini mengalami keterbatasan dalam bidang akademik, khususnya pada bidang membaca dan menulis. Kemudian ada aspek sosial emosional, karena keterbatasan anak untuk mengetahui gambaran lingkungan melalui pengamatan dan peniruan. Anak dengan tunanetra ini tidak memiliki gambaran bagaimana melakukan komunikasi secara nonverbal seperti menampilkan ekspresi wajah dan gestur tangan maupun tubuh yang sesuai pada saat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada pun aspek fisik. Nah, pandangan mereka itu kabur dan bahkan tidak jelas sehingga lebih dominan dan mengutamakan indera pendengar, peraba, dan pembau. Nah, kemudian tunarungu, pasti kalian semua sering dengar ya tunarungu itu apa. Nah, tunarungu ini adalah kekurangan atau kehilangan kemampuan dalam mendengar, baik sebagian ataupun seluruhnya, yang dialami oleh individu. Nah, penyebabnya ini yaitu karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga individu tersebut ini tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Tunarungu sendiri dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu gangguan pendengaran secara ringan, yang kedua gangguan pendengaran yang ringan, ketiga gangguan pendengaran sedang, kemudian gangguan pendengaran berat, dan yang terakhir gangguan pendengaran ekstrim atau bisa disebut dengan tuli. Nah, di sini kita ada karakteristik anak tunarungu. Di aspek intelijensinya ini pada umumnya anak tunarungu ini memiliki intelijensi yang normal dan rata-rata. Namun prestasi anak tunarungu ini seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan dalam menangkap pelajaran secara verbal. Kemudian aspek sosial emosional. Nah, pergaulan terbatas dengan sesama tunarungu sebagai akibat dari keterbatasan mereka ini dalam kemampuan berkomunikasi. Sifat egosentris yang melebihi anak normal yang ditunjukkan dengan sangat sulitnya mereka ini menempatkan diri pada situasi, berpikir dan perasaan orang lain, cepat marah dan mudah tersinggung sebagai akibat seringnya mengalami kekecewaan karena sulitnya mereka ini menyampaikan perasaan atau keinginannya secara lisan ataupun dalam memahami pembicaraan orang lain. Kemudian ada pun aspek bahasa dan bicara. Karena tidak bisa berbicara ini anak-anak tunarungu ini lebih paham berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kemudian aspek fisiknya ini ada indera penglihatan atau mata, merupakan indera paling dominan bagi anak tunarungu ya teman-teman. Nah, mereka ini melalui matanya mereka ini dapat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kita masuk ke tunadaksa. Apa sih tunadaksa? Nah, tunadaksa ini adalah anak yang mempunyai kelainan ortopedik atau salah satu bentuk berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot, dan persendian
yang bisa karena bawaan sejak lahir, penyakit, atau kecelakaan, sehingga apabila mau bergerak itu atau berjalan memerlukan alat bantu. Nah, kemudian tingkat gangguan pada tunadaksa ini ada 3 ya teman-teman. Ada gangguan ringan, gangguan sedang, dan gangguan berat. Kita masuk ke karakteristik anak tunadaksa. Di aspek intelijensi, kecerdasan otak anak yang mengalami cerebral palsy ini sangat beragam, meskipun penyebabnya adalah kelainan yang terdapat di syaraf pusat atau otak. Kemudian kalau kelumpuhan ini pada polio bersifat layu dan biasanya tidak mengganggu kecerdasan maupun fungsi alat indera yang lain. Kemudian ada aspek sosial emosional. Nah, kegiatan-kegiatan jasmani yang tidak dapat diganggu oleh anak tunadaksa ini dapat berakibat timbulnya problem emosional dan perasaan serta dapat menimbulkan frustasi yang berat. Kemudian ada aspek fisik. Nah, di aspek fisik ini ada gangguan sensorik dan gangguan motorik. Di gangguan sensorik ini gangguan yang sering sekali dialami oleh anak-anak tunadaksa berkaitan dengan sensorik ya teman-teman. Kemudian ini yang gangguannya yang sering dialami ini adalah penciuman, perasa, penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Nah, untuk di gangguan motorik pada anak cerebral palsy ini biasanya terjadi kelainan gerakan dan postur tubuh yang tidak serasi karena gangguan pada sel-sel motorik dan susunan saraf pusat. Kemudian di tunawicara, pasti kalian semua sudah tahu ya dengan tunawicara. Nah, tunawicara ini merupakan ketidakmampuan anak untuk berbicara. Nah, hal ini tuh disebabkan adanya gangguan pada fungsi bicara seperti organ yang yaitu pita suara, paru-paru, mulut, lidah, langit-langit, dan tenggorokan. Nah, lanjut ke karakteristik anak tunawicara, yaitu aspek intelijensi. Ini ada kemampuan intelijensi atau IQ tidak berbeda dengan anak-anak normal yang lainnya ya teman-teman. Hanya pada skor IQ verbalnya ini akan lebih rendah dari IQ performanya. Kemudian ada aspek sosial emosional, penyesuaian emosi sosial dan perilaku dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat ini banyak mengandalkan komunikasi verbal. Hal ini menyebabkan tunawicara ini mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosialnya. Kemudian ada pun aspek bahasa dan bicara. Nah, karakteristik bahasa dan bicara ini pada umumnya anak tunawicara ini memiliki keterlambatan dalam perkembangan bahasa bicara dibandingkan dengan anak tunawicara yang lain, anak normal yang lainnya maksudnya. Kemudian autis. Nah, autis pasti kalian sering dengar ya autis. Nah, autis ini berasal dari kata autos yang artinya segala sesuatu yang mengarah pada diri sendiri. Nah, dalam kamus lengkap psikologi, autisme ini didefinisikan sebagai cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau oleh diri sendiri. Kemudian menanggapi dunia ini berdasarkan penglihatan, harapan sendiri, dan menolak realitas. Yang ketiga itu keasyikan ekstrim dengan pikiran dan fantasi sendiri. Kemudian perilaku autistik ini digolongkan dalam 2 jenis teman-teman. Yang pertama yaitu perilaku yang eksesif atau berlebihan dan perilaku yang defisit berkekurangan. Nah, apa saja sih yang termasuk perilaku eksesif ini? Nah, perilaku eksesif adalah hiperaktif dan tantrum atau mengamuk berupa menjerit, menggigit, mencakar, memukul, dan mendorong. Di sini juga sering terjadi anak menyakiti dirinya sendiri atau self abuse. Kemudian perilaku defisit ditandai dengan gangguan berbicara, perilaku sosial kurang sesuai defisit sensori sehingga dikira tuli, bermain tidak benar, dan emosi yang tidak tepat. Misalnya tertawa tanpa sebab, menangis tanpa sebab, dan melamun. Kemudian lanjut ke karakteristik anak autis. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama itu gangguan interaksi sosialnya ya. Nah, meskipun anak autis ini berminat untuk menjalin hubungan dengan teman, seringkali mereka itu terdapat hambatan karena tidak kemampuannya dalam memahami aturan-aturan yang berlaku di dalam interaksi sosial. Kemudian di aspek komunikasi ini, anak autis ini tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi, teman-teman. Sering tidak memahami ucapan yang ditujukan kepada mereka. Kemudian karena sulit memahami bahwa satu kata ini mungkin memiliki banyak arti, terus mengulangi mengenai topik yang ia sukai tanpa peduli dengan lawan bicaranya. Nah, untuk aspek intelijensinya ini mereka lebih suka lebih berespon ya terhadap stimulus visual, sehingga instruksi atau dan uraian verbal apalagi yang panjang dalam bahasa rumit ini akan sangat sulit mereka pahami.
Kemudian tunalaras. Nah, apa sih tunalaras? Tunalaras ini adalah anak yang mengalami gangguan perilaku dan memberikan respon-respon kronis yang tidak jelas. Yang jelas tidak dapat diterima secara sosial oleh lingkungan dan atau perilaku yang secara personal kurang memuaskan, tetapi masih bisa dididik sehingga dapat perilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial dan tingkah laku yang dapat memuaskan dirinya sendiri. Kemudian kita masuk ke karakteristik anak tunalaras. Di aspek intelijensi ini penelitian menunjukkan bahwa rata-rata anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku ini memiliki tingkat intelijensi pada tingkat dual normal range, sekitar IQ berkisar pada angka 90 dan hanya sedikit yang memiliki tingkat intelijensi di atas rata-rata tersebut. Kemudian di aspek sosial emosionalnya ini ada tingkah laku yang tidak terarah. Kemudian ada gangguan kepribadian, tidak matang atau tidak dewasa dalam bersikap, kemudian pelanggaran sosial. Nah, kemudian tunagrahita. Apa sih tunagrahita? Tunagrahita ini adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental atau intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, seseorang ini dikatakan tunagrahita ini apabila memiliki 3 indikator. Yang pertama, keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata. Kedua, ketidakmampuan dalam berperilaku sosial atau adaptif. Dan yang terakhir, hambatan perilaku sosial atau adaptif yang terjadi pada usia 13 perkembangan, yaitu sampai dengan usia 18 tahun. Nah, untuk tingkat kecerdasannya anak tunagrahita ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama tunagrahita ringan, kedua tunagrahita sedang, yang ketiga tunagrahita berat, dan yang terakhir tunagrahita berat sekali. Kemudian karakteristik anak tunagrahita ini ada aspek intelijensinya. Untuk pencapaian tingkat kecerdasan anak tunagrahita ini di bawah rata-rata ya teman-teman, dengan anak seusia yang sama, dan perkembangan kecerdasannya ini sangat terbatas. Anak tunagrahita ini mengalami kesulitan berpikir secara abstrak sehingga mempelajari segala sesuatu ini harus bersifat konkret. Kemudian di aspek mental dan sosialnya ini, kemampuan sosial anak tunagrahita ini tergolong sangat lambat jika dibanding anak normal seusianya. Terus tingkat laku dan interaksi sosialnya tidak lazim, sulit baginya untuk memberi perhatian bagi teman bermainnya, dan kurang tangguh dalam menghadapi tugas. Kemudian aspek dorongan dan emosi. Nah, anak tunagrahita ini golongan berat dan sangat berat, hampir tidak memperlihatkan dorongan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Kemudian kehidupan emosinya itu lemah, penghayatannya terbatas pada perasaan senang, takut, marah, dan benci. Kemudian di aspek kemampuan dalam berbahasa, gangguan dalam berbicara, kemudian kesulitan mengartikulasikan bunyi bahasa dengan tepat, kemudian mereka ini kesulitan atau kemampuan berbahasanya yang sangat rendah karena kesulitan memahami dan mengerti penggunaan kosakata. Nah, yang terakhir ini ada CB, cerdas istimewa berbakat istimewa. Nah, anak berbakat, pasti kalian tahu dong anak berbakat itu apa. Nah, anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab di atas rata-rata anak normal seusianya. Sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi yang nyata ini memerlukan pelayanan khusus, teman-teman. Anak CB ini dibagi menjadi 3 golongan sesuai dengan tingkat intelijensinya dan kekhasannya masing-masing. Di antaranya yang pertama superior, gifted, itu anak berbakat, dan genius. Kemudian kita masuk ke karakteristiknya anak CB ini. Nah, untuk aspek intelijensinya ini, anak-anak berbakat secara umumnya memiliki kemampuan dalam memanipulasi dan memahami simbol abstrak, konsentrasi dan ingatan yang baik, perkembangan bahasa yang lebih awal daripada anak-anak seusianya, rasa ingin tahu yang tinggi, minat yang beragam, lebih suka belajar dan bekerja secara mandiri, serta memunculkan ide-ide yang original. Nah, kemudian untuk aspek sosial emosionalnya, secara sosial emosional mereka ini terlihat sebagai anak yang idealis, perfeksionis, dan kepekaan terhadap rasa keadilan, selalu terlihat bersemangat, memiliki komitmen yang tinggi, dan peka terhadap seni. Nah, itulah tadi teman-teman pemaparan dari kelompok kami, dan ini referensinya ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan dan memperhatikan serta menyimak pemaparan dari kelompok kami. Kemudian kita telah di penghujung
presentasi. Saya minta maaf jika banyak kesalahan dalam pemaparan tadi. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.